Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hatman Andi Nugraha dengan NIM 023 dan rekan saya Kansa Hairunisa dengan NIM 042. Saya Rina Sylviarta dengan NIM 020. Baik, pada pembahasan pertama tentang geologi Sumatera ini, kita akan membahas tentang fisiografi Sumatera yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, perbukitan barisan, yaitu zona perbukitan panjang dengan orientasi tenggara barat laut, memiliki pola memanjang sekitar 1650 km dan lebar 100 km. Yang kedua, zona sesar Sumatera. Jalur sesar aktif yang melintangi pulau terdiri dari segmen-segmen sesar utama seperti Siula, Aceh, Tripa, Renun, dan lain-lain. Yang ketiga ada perbukitan 30, yaitu zona perbukitan yang terisolasi dengan bentuk morfologi yang telah mengalami rendahan ke arah timur. Yang keempat, dataran bergelombang dan perbukitan bergelombang. Wilayah dataran rendah dan bergelombang yang umumnya disusun oleh batuan sedimen klastik ataupun sedimen vulkanik klastik serta endapan aluvia. Yang kelima, zona paparan Sunda. Zona paparan Sunda adalah wilayah barat daya Sumatera yang meliputi daerah-daerah seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Disusun oleh litologi granit dengan keterdapatan biji timah. Dan yang terakhir, yang keenam, Kepulauan Busur Luar, yaitu zona busur depan for arch right yang merupakan tinggi depan busur vulkanik yang terdiri dari sesar strike slip distral dengan 19 segmen utama. Lanjut, kita akan membahas tentang bagaimana terbentuknya Sumatera dan pulau-pulau yang ada di baratnya. Proses pembentukan pulau-pulau besar di Indonesia, termasuk Sumatera dan pulau-pulau yang ada di baratnya, merupakan hasil dari aktivitas tektonik yang kompleks selama jutaan tahun. Proses ini melibatkan pergerakan lempeng-lempeng bumi, aktivitas vulkanik, dan erosi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tektonik lempeng geologi Sumatera. Proses tektonik lempeng yang dominan dalam pembentukan geologi Sumatera adalah kolisi antara kerak benua Sundalat dengan kerak benua Samudra Hindia. Proses ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, fase kolisi blok Sibumasu dan Indochina atau Devon Permian, yaitu menghasilkan pergerakan sesar naik. Yang kedua, fase pergerakan antara blok Sumatera Barat dan Sibumasu atau Trias Jura, yang menghasilkan pergerakan sesar mendatar. Dan yang ketiga, fase pengangkatan blok Sumatera Barat dengan Woyla atau kapur akhir, yaitu pembentukan sesar naik dan busur vulkanik aktif. Setelah tadi kita membahas tektonik lempeng pada geologi Sumatera, sekarang kita akan membahas tektonik lempeng pada pulau-pulau yang ada di baratnya. Wilayah barat daya Sumatera termasuk Bangka Belitung dan Kepulauan Riau memiliki zona fisiografi sendiri yang disusun oleh litologi granit dengan keterdapatan biji timah. Tektonik lempeng di daerah ini relatif stabil, namun masih dipengaruhi oleh konvergensi lempeng Eurasia Australia yang menyebabkan subduksi palung Sunda dan pergerakan lateral sistem sesar Sumatera. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian stratifikasi. Apa sih stratifikasi itu? Nah, stratifikasi adalah studi tentang pengetahuan, komposisi, umur relatif, distribusi data, serta interpretasi data untuk menjelaskan pengetahuan bumi. Stratifikasi digunakan untuk memahami distribusi data dan pengetahuan bumi dalam berbagai metode. Setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian stratifikasi, sekarang kita akan membahas tentang susunan stratifikasi pada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki stratifikasi yang terdiri dari beberapa formasi batuan yang berbeda.
yang dapat dibagi menjadi 3 periode utama. Periode yang pertama adalah periode pratersier, yaitu lapisan batuan tertua sebelum periode tersier yang terdiri dari batuan metamorf dan granit. Periode yang kedua adalah tersier. Tersier adalah formasi seperti formasi hulu simpang yang berumur Oligosen akhir hingga Miosen awal, dan dasit piabung yang berumur Miosen. Pada periode ini, batuan sedimen terbentuk akibat pengendapan di lingkungan laut dan darat. Periode yang ketiga adalah kuarter. Kuarter merupakan lapisan yang lebih muda, di mana proses sedimentasi terus berlangsung hingga saat ini. Baik, setelah tadi kita membahas tentang susunan stratifikasi pada Pulau Sumatera, sekarang kita akan membahas tentang susunan stratifikasi pada wilayah Barat Daya Sumatera. Wilayah Sumatera termasuk Bangka Belitung dan Riau memiliki stabilitas, namun dipengaruhi oleh konvergensi Eurasia Australia yang menyebabkan subduksi Semenanjung Sunda dan pembentukan sistem lateral Sumatera. Dengan demikian, susunan stratifikasi Pulau Sumatera dan daerah-daerah yang ada di barat daya mencerminkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh kombinasi proses tektonik lempeng yang panjang dan interaksi antara lempeng mikro. Kali ini kita akan membahas mengenai vulkanisme Sumatera. Vulkanisme memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan daerah Sumatera dan pulau-pulau di baratnya. Proses ini terjadi akibat interaksi antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menyebabkan pembentukan pegunungan Bukit Barisan, di mana terdapat banyak gunung berapi aktif seperti Kerinci dan Sinabung. Selain itu, pergerakan lempeng ini memicu gempa bumi, termasuk tsunami Aceh tahun 2004, yang menunjukkan dampak signifikan dari proses tektonik terhadap geografi dan geologi wilayah tersebut. Selain proses tadi, faktor vulkanisme lain yang juga melatar belakangi terbentuknya Pulau Sumatera adalah pergerakan 3 terana utama, yaitu terana Sumatera Timur atau Sibumasu, terana Sumatera Barat, dan busur Wohela yang memainkan peran penting dalam pembentukan batuan dasar Pulau Sumatera dari Permian awal hingga Kapur akhir. Ketiga terana tersebut bertindak sebagai blok-blok tektonik yang saling berinteraksi dan berubah seiring waktu geologis, membentuk struktur batuan Pulau Sumatera yang kompleks. Pulau Sumatera memiliki berbagai produk hasil dari proses geologi dan geomorfologi yang berpengaruh terhadap bentang alam, sumber daya, dan aktivitas vulkaniknya. Beberapa produk tersebut antara lain pegunungan Bukit Barisan, Danau Toba, sumber daya panas bumi, pulau-pulau kars di pesisir barat, dataran aluvial di pantai timur, patahan Sumatera, dan pulau-pulau vulkanik. Sumber daya geologi utama di Pulau Sumatera meliputi mineral berharga seperti emas dan logam dasar, bahan galian industri seperti kaolin dan zeolit, lava andesit dan trust, dan sumber daya energi seperti batu bara, hidrokarbon, dan panas bumi. Sumber daya ini dipengaruhi oleh aktivitas geologi seperti magmatisme, sesar, dan vulkanisme yang terjadi sepanjang sejarah geologi Sumatera. Kemudian yang terakhir, bencana yang mungkin terjadi di Pulau Sumatera, beberapa antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.